Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dia Aziza. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang dan studi literatur pada judul pengolahan motif batik brow pada busana menggunakan teknik bordir menghasilkan efek emboss atau 3 dimensi. Latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kain batik yang ada di Indonesia sudah berkembang dan motif-motif tersebut dapat menjadi inspirasi untuk diolah pada teknik lainnya, lalu diaplikasikan pada busana. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur melalui jurnal-jurnal terkait dan studi terdahulu. Batik sering disangkut pautkan dengan suatu metode proses dimulai dari penggambaran motif hingga proses pelorodan atau proses pelepasan lilin dari kain batik. Batik juga memiliki motif yang beragam dan sudah banyak, motif batik yang punya namanya sendiri di Indonesia seperti motif kaung, parang, megamendung, keraton, dan masih banyak lagi. Di sini peneliti juga mengetahui perbedaan makna dari kain batik, motif batik, dan kain bermotif batik. Kemudian peneliti juga memilih motif dari salah satu kain batik yang ada di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang di mana motif batik ini sangat unik dan warnanya juga beragam dan potensial untuk diolah pada teknik bordir dan memberikan efek timbul pada permukaan kain. Sejak dahulu juga batik telah dikenal dan berkembang pada lingkup masyarakat Indonesia. Batik memiliki makna yang beragam dan menjadi identitas suatu daerah. Banyak sekali pengertian batik menurut para ahli. Didapat bahwa batik adalah metode atau proses yang dilakukan pada kain atau tekstil dan pada saat ini batik sudah berkembang pesat, mulai dari alat-alat dan bahan serta metode-metode lainnya yang lebih mempermudah dan mempercepat proses pembuatan batik. Teknik yang digunakan untuk mengolah kembali motif batik di sini yaitu bordir. Bordir adalah kerajinan ragam hias yang menitik beratkan pada keindahan dan komposisi warna benang yang diterapkan pada kain menggunakan mesin jahit. Bordir juga salah satu teknik hias pada busana yang mempunyai banyak jenis. Dari banyaknya jenis ini, penulis juga memiliki banyak opsi untuk bereksperimen pada pengolahan ini. Bordir juga memiliki beberapa manfaat, yaitu penutup kerusakan, mengelim kain, atau memberi pinggiran, mengubah corak hias, dan sebagai penyambung. Dari beberapa manfaat bordir tersebut, alasan mengapa penulis menggunakan teknik ini karena kesan yang diberikan oleh teknik ini yaitu mewah dan mahal karena detail yang rapat dan kombinasi warna yang digunakan. Dengan metode teknik ini digunakan pada pinggiran motif yang mengisi motif tersebut yang akhirnya memberikan kesan timbul pada permukaan kain. Kesan ini akan menambah nilai motif tersebut karena jika diperhatikan motif yang timbul bisa menjadi aksen dari busana yang akan diolah dan memberikan tekstur yang berbeda dari sebelumnya. Jika motif batik diolah menggunakan teknik ini dan diterapkan pada busana, maka nilai motif tersebut tidak akan berubah dan akan menjadi lebih penting dan utama. Untuk studi literatur, eh, peneliti memiliki 4 keywords. Yang pertama yaitu batik, kemudian motif batik, kemudian batik brow, dan bordir. Untuk batik, Lutfi Maulana 2018 dengan judul Batik sebagai Warisan Budaya Bangsa dan Nation Brand Indonesia dan dapatnya di Journal of International Studies. Kemudian tentang motif batik, Ira Adriati Winarno 2013 berjudul Kampung Kota Bandung di Geraha Ilmu. Kemudian ada batik brow, rutun inspirasi corak batik brow, diambil dari webnya Kementerian Keuangan. Kemudian bordir, Novita Wulansari 2016, dengan judul pengaruh jenis kain terhadap hasil jadi bordir 3 dimensi pada hairpiece, diambil dari jurnal Tata Busana. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kekurangannya bisa lebih baik saya membenarkan dan semoga ada masukan yang terus membangun dan membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.